Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Lazwardi dengan ujung NIM 100 dari kelas B Indralaya. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya dengan tugas akhir K3 dalam judul Peraturan dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan dosen pengampu Profesor Heni Fitriani, STMT PhD IPU, dan Insinyur Hajah Ika Jeliantina. Di sini saya akan menjelaskan beberapa uh, peraturan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelum itu saya ingin menjelaskan timeline dari perkembangan K3 di Indonesia. Pada tahun 1852, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Statblad atau aturan nomor 20 yang mengatur mengenai keselamatan dalam pemakaian pesawat uap. Kemudian pada tahun 1905 sampai 1930, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perundangan keselamatan kerja atau Veiligheid Reglement, kemudian disempurnakan selama 30 tahun hingga terbitlah yang namanya STBL 406 1930 yang menjadi landasan penerapan K3 di Indonesia. Kemudian pada 1970, yaitu pada pasca kemerdekaan, dibuatlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dan aturan inilah atau undang-undang inilah yang menjadi dasar dari aturan K3 di Indonesia. Kemudian pada tahun 1996 terbitlah aturan dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 dilaksanakan atas dasar Permenaker Nomor 5 Tahun 1996. Di sini saya akan membahas yang pertama itu ada undang-undang dan aturan K3, kemudian undang-undang jasa konstruksi dengan K3 konstruksi, kemudian ada organisasi K3. Yang pertama kita akan membahas dasar hukum K3 atau aturan-aturan dalam K3. Yang mendasari dasar hukum K3 di Indonesia, yang pertama itu ada Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 2. Yang berisi undang-undang telah mengatur hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia termasuk mengenai pekerjaan. Ada beberapa pasal yang mengatur hal tersebut pada undang-undang. Salah satunya yaitu pasal 27 ayat 2. Pasal 27 ayat 2 menegaskan bahwa secara konstitusional pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup. Berikut isi dari pasal 27 ayat 2 yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini tentang keselamatan kerja merupakan undang-undang dasar K3 yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di laut, di dalam tanah, permukaan air, maupun udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, banyak diatur tentang yang pertama itu keselamatan kerja yang di dalamnya antara lain memuat tentang istilah-istilah, kemudian ada ruang lingkup, syarat-syarat keselamatan kerja, kemudian ada pengawasan, pembinaan, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan, kewajiban dan hak tenaga kerja, kewajiban bila memasuki tempat kerja, dan kewajiban pengurus. Kemudian yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ini berisi ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa secara hukum. Ketenaga kerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, meskipun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang mewajibkan pekerja dan pemberi bekerja tunduk pada ketentuan pemerintah, yakni hukum publik. Kemudian ini lanjutan dasar-dasar hukum ketiga, terdapat sebanyak 8 atau
totalnya jadi 11. Yang keempat itu ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor per 04 garis miring 1995 tentang perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja. Ada tentang pedoman pembinaan calon ahli K3 umum, kemudian ada tentang penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi perusahaan, kemudian ada penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang selanjutnya itu ada tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja, kemudian panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3, kemudian tentang tata cara penunjukan, kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian yang terakhir ada tentang pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi calon ahli kesehatan dan kesehatan kerja. Kemudian kita lanjut ke pembahasan kedua yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi dengan ketiga konstruksi. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Terdapat poin-poin penting yang membahas keselamatan kerja pada Undang-Undang 18 Tahun 1999 ini pada bab 2 pasal 2 yang berbunyi pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian ada yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi merupakan pergantian dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99. Pada Undang-Undang Nomor 2017 terdapat poin penting pada pasal 1, bab 1 pasal 1 poin 9 yang berbunyi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, tata lingkungan setempat, dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Kemudian ada yang ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini merupakan penghapusan izin usaha jasa konstruksi sehingga hanya perlu sertifikat keahlian saja. Undang-Undang Cipta Kerja Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK nasional bahkan semakin ditingkatkan kemudahan lainnya yaitu penerapan online single submission atau OSS yaitu pengajuan perizinan berusaha berupa sertifikasi badan usaha, sertifikasi kompetensi konstruksi, dan nomor induk berusaha dilakukan melalui satu pintu saja, yakni dari OSS tadi. Kemudian Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 sebagai pergantian dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan ini menjadi pengganti karena pada nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian kita ke pembahasan terakhir yaitu organisasi K3 di Indonesia. Yang pertama itu ada Dewan K3 Nasional atau DK3N, didirikan pada 16 Juli 1982. DK3N adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri di bidang K3 di tingkat nasional. DK3N sendiri berdiri berdasarkan SK Menaker Trans nomor 125 garis miring Men garis miring 82 dan kemudian disempurnakan kembali oleh Menteri Tenaga Kerja sesuai SK nomor ke 155 garis miring Men garis miring 84 tanggal 28 Juni 1984. Kemudian ada IIHA atau Indonesian Industrial Hygiene Association atau IIHA ini atau Indonesian Industrial Hygiene Association didirikan pada tanggal 12 Januari 2016 dan secara resmi disetujui oleh Kementerian Hak Asasi Manusia dan Hukum Republik Indonesia. IIHA ini adalah organisasi kredensial profesional non-pemerintah yang bersifat sukarela, nirlaba, dan non-pemerintah. Kemudian ada Asosiasi Ahli K3 Indonesia atau A2K4. Organisasi ini didirikan pada 10 Desember 1998 dengan kantor pusat di Jakarta. Hingga saat ini A2K4 telah tersebar di 23
provinsi. Asosiasi ini bertujuan membina dan mengembangkan peran, kemampuan, keahlian, dan kegiatan anggota, serta membela kepentingan anggota. A2K4 ini kemudian berganti nama menjadi Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia atau PAKI. Organisasi ini berubah nama dan terdaftar di Kementerian Hukum pada tanggal 18 Juni 2020 dengan nomor AHU 004767 AH 0107 tahun 2020. Kemudian ada Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia atau APKPI. Organisasi ini berdiri pada tanggal 29 November tahun 2013. Keberadaan APKPI ini diharapkan dapat menjawab keprihatinan dan keinginan terhadap terwujudnya keselamatan pertambangan di Indonesia yang mencerminkan good corporate governance. Kemudian ada WSO atau World Safety Organization Indonesia. WSO ini adalah kepanjangan dari World Safety Organization yang dimana organisasi ini membuat perusahaan berbudaya ketiga. WSO memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan ketiga. Pada bulan Februari 2023, WSO sudah menyelenggarakan WISCA yang dihadiri oleh perusahaan yang sudah berbudaya ketiga. WSO sendiri bersemboyan safety is the way of life. Kemudian ada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, LSK K3. Kemudian berganti nama sekarang menjadi LSP LSK K3 IKOS, didirikan pada tanggal 12 Januari 2000, adalah lembaga sertifikasi profesi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang diprakarsai oleh unsur organisasi profesi dengan mengemban tugas untuk mengembangkan standar kompetensi, melaksanakan uji kompetensi, menerbitkan sertifikasi kompetensi, serta melakukan verifikasi tempat uji kompetensi K3. Pada tahun 2004, nama LSK K3 IKOS berubah menjadi LSP LSK K3 IKOS karena berkomitmen untuk bergabung dan mengadopsi statuta BNSP dan selanjutnya untuk menjadi lembaga sertifikasi profesi yang terlisensi oleh BNSP dengan nomor BNSP garis LSP garis 042 garis ID. Kemudian ada IAKI atau Ikatan Ahli Keselamatan Kerja Indonesia. IAKI atau ISSP atau Indonesian Society of Safety Professional merupakan organisasi profesi yang menghimpun para ahli keselamatan dan kemudian bersifat independen dan nirlaba yang berdiri pada 10 Oktober 1997. Kemudian ada Asosiasi Ahli Profesi Keselamatan Kerja Indonesia atau APROKESI. APROKESI berdiri pada tanggal 3 Oktober 2022. APROKESI hadir sebagai wadah untuk menggalang kerjasama dan hubungan baik dengan instansi, badan, lembaga, organisasi pemerintah, dan swasta di bidang K3 dan ketenaga kerjaan pada umumnya yang bertujuan untuk meningkatkan mutu SDM yang dibutuhkan oleh industri. Oke, sekian terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.